tunjuk 2 titik yang bisa kita lihat kalau gempanya arah X. Satu lagi mana? Nah, itu kalau gempanya arah Y. Ya, itu kalau gempanya arah Y. Kalau gempanya arah X, bukan itu, tapi di sebelah kanannya. Coba lihat, 1 titik coba. Nah, itu dengan itu kalau gempanya arah X ya. Itu titik yang diambil. Kemudian bagaimana tahu kalau ini gempanya arah X, Fahmi? Dilihat dari deformasinya, Pak. Oh, kan deformasinya muntir begitu. Bagaimana kita tahu itu arah X atau arah Y? Dari ininya, Pak, yang beban ininya. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu arah Y? Lupa lagi, Pak. Ya? Lupa lagi. Bukan lupa, karena ini nggak perlu diingat. Seperti ini nggak perlu diingat. Coba yang lain bisa bantu. Coba yang lain. Ini yang saya tekankan sekali lagi ya. Pahami dulu semuanya, baru menghitung. Ya, jangan menghitung dulu baru paham. Jangan. Pahami dulu baru menghitung. Kan kita sedang kuliahnya rekayasa kegempaan ya. Tadi kita mempelajari mengenai ini kan perpindahan ya. Ketidakteraturan torsi itu berkaitan dengan perpindahan lateral dan putaran. Akibat apa? Akibat gempa. Untuk apa kita perhatikan akibat beban gravitasi misalnya? Sedangkan kita sedang mempelajari pengaruh gempa terhadap struktur. Maka ketidakteraturan torsi ini tentu saja akibat adanya gempa yang bekerja pada struktur. Nah, karena itu saya tanyakan tadi gempanya arah mana? Arah X, kata Fahmi. Bagaimana taunya arah X? Dari deformasinya. Bukan begitu. Apa artinya mod 3, Fahmi? Yang deformasi gedungnya itu torsi, Pak. Kok tahu torsi? Memangnya kalau 3 selalu torsi? Memangnya 3 selalu torsi? Ini ada nih, mod 3 kan? Iya, Pak. Kok tahu kalau torsi? Ngelihat dari bentuk gedungnya gitu, muntir gitu. Coba saya ulang ya, ini pemahaman yang sangat mendasar. Jangan sampai nanti pergi bekerja dengan pemahaman yang masih keliru. Ya, kita perlu memperhatikan mood 1, 2, dan 3. Kita harus kenal betul mood 1-nya kemana, 2-nya kemana, 3-nya kemana. Itu bisa kita lihat dari arah pergerakan masing-masing lantainya atau arah deformasinya. Kalau translasi kelihatan, semuanya didominasi oleh gerak translasi. Rotasi lebih didominasi oleh gerak rotasi. Tidak selalu mod 3-nya itu rotasi. Justru itulah yang harus kita cek. Mod 1 dan mod 2 sebaiknya translasi. Sebenarnya boleh rotasi, tapi ada syaratnya. Perhitungannya tidak boleh menggunakan gaya lateral ekivalen, tidak boleh menggunakan spektrum respon ragam, harus menggunakan yang namanya time history analysis. Dan itu sangat merepotkan. Bahkan di beberapa kota tertentu tidak boleh mod 1 dan 2-nya itu rotasi. Rotasi harus mod 3. Ya, itu yang harus kita periksa dari awal ya. Kita harus periksa dari awal, yakin betul ini mod 1-nya kemana. Coba ini mod 1-nya kemana, Fahmi? Nah, mestinya kan sudah hafal dengan tugasnya sendiri ya. Mod 1-nya kemana harusnya sudah hafal.
ke arah X. Ke arah X. Nah, ini mestinya sudah sangat dikenali ya. Mod 1 arah X. Nah, kenapa tadi Fahmi mengambil mod 3 untuk perhitungan rotasi torsi? Tadi tuh gak lihat yang mode yang lainnya gitu Pak. Jadi kan yang 1 sama yang 2-nya translasi, yang pas 3-nya rotasi udah langsung dipakai aja gitu. Baik, nah itulah sebabnya saya berharap ada pertanyaan gitu ya. Ketika tadi kuliah teori saya berikan, saya berharap itu ada pertanyaan. Gini loh, maksudnya itu. Kita sedang mengantisipasi adanya torsi. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai gempa ke arah sana, ke arah Y misalnya ya, maka kalau tidak ada torsi kan aman-aman saja terjadi translasi ke arah Y, selesai. Justru yang kita khawatirkan itu adalah ketika ada rotasi. Jadi kita khawatir kalau misalnya ternyata deformasinya begini. Nah, ini yang kita antisipasi kalau ada rotasi. Kan tadi sudah saya gambarkan gempanya satu arah gitu ya. Bukan mod 3, tapi ini ada beban gempa. Ini ada beban gempa. Ya. Nah, kemudian yang kita ambil adalah 2 titik yang segaris, bukan yang diagonal. Yang segaris ini. Tegak lurus, arah gempa, gempanya arah Y, berarti kita tarik yang segaris di arah X. Ini dan ini. Maka tentu saja kelihatan kan dari sini, inilah yang maksimum. Ini yang minimum. Nah, sekarang dibandingkan maksimum ini dengan rata-rata. Ya. Kalau dia lewat dari 1,2, berarti ada ketidakteraturan torsi tipe 1A. Lewat dari 1,4, tipe 1B. Kan begitu ya. Nah, ini diambil dari mana? Maka yang diambil adalah yang ada gempa arah Y kan. Jadi mestinya bukan mod 1 atau mod 2 atau mod 3 seperti ini. Ini kan belum ada gempanya. Mod itu baru analisis dinamik untuk menghasilkan berapa periode getarnya ini gitu ya. Sambil kita tahu mod 1, 2, 3-nya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, baru sampai di situ yang namanya mod gitu ya. Baru sampai di situ. Oke. Jadi untuk mengetahui ada torsi atau tidak, tempatkan gaya gempanya. Kalau gedungnya memanjang seperti yang saya gambarkan ini, yang denah warna merah ini, maka cukup ditinjau terhadap satu arah gempa saja, yaitu arah gempa yang arah sisi pendek. Tapi kalau mendekati bujur sangkar seperti ini, kita tidak tahu. Jadi harus kita periksa 2 arah X dan arah Y. Kalau denahnya mendekati bujur sangkar seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi yang dilihat adalah gempa, pengaruh gempa, bukan pengaruh mod 1, 2, dan 3. Coba stop dulu. Apakah bisa dipahami? Siapa? Yang lain coba, yang lain paham atau tidak? Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Ya, sebentar lagi Anda masuk ke dunia kerja, jadi jangan membawa kesalahan dari kampus. Pahami betul-betul, baru dibawa ke tempat kerja ya. Jangan membawa kesalahan ke tempat kerja. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Coba Fahmi jangan keluar dulu, kita teruskan dulu.
Share screen yang Word-nya, Pak. Ya, yang tadi itu. Ya, yang e-text-nya. Oh, bentar. Baik. Coba sekarang ya kita akan perhatikan misalnya, oke, lantai atap ya. Atapnya misalnya, lantai puncak. Atap yang akan kita cek ya. Sekarang coba Fahmi, kita periksa satu arah saja dulu, gempa arah Y. Coba tunjukkan deformasi akibat gempa arah Y. Ya, oke. Berapa simpangan maksimumnya, berapa simpangan minimumnya? Berapa? Yang ini 3,873. Yang ini Coba satuannya dibuat konsisten dulu. Unitnya. Konsisten unit. Oke. Coba milimeter ya. Milimeter. Oke, sudah. Oke. Itu 3,873 milimeter. Yang atas 3,873 milimeter. Nah ini ya, ini pun masih membuat saya curiga. Masa sih gedung setinggi ini akibat gempa hanya bergeser 3 milimeter saja di puncaknya. Ya, ini pun membuat saya curiga. Jadi